Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TBA yang beranggotakan saya Yuda Mustafa Hilmi dan teman saya Muhammad Arif Kusnandi. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Teori Bahasa Automata yang diampu oleh Bapak Gunawan STMT. Di sini kami mengambil materi Non-Deterministic Finite Automata atau NDFA. NDFA diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Michael O. Rabin dan Dana Scott. Pada NDFA, dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih unsur keluar transisi berlabel simbol yang sama. Jadi, setiap pasangan state input, kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Selanjutnya, perbedaan DFA dan NDFA. DFA tidak dapat menggunakan transit string kosong atau empty string. Yang kedua, DFA dipahami sebagai sebuah mesin. Yang ketiga, DFA untuk step selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. Yang keempat, DFA lebih sulit dibuat dan DFA lebih mudah dibuat. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Dan yang keenam, semua DFA merupakan NDFA. Dan yang terakhir, DFA membutuhkan lebih banyak ruang space. Yang kedua, di sini ada NDFA. NDFA dapat menggunakan transisi string kosong atau empty string. Selanjutnya, NDFA dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi waktu bersamaan. Yang ketiga, NDFA untuk step selanjutnya mempunyai banyak kemungkinan. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih banyak. Yang kelima, tidak semua NDFA adalah DFA. Dan yang terakhir, NDFA membutuhkan lebih sedikit ruang space. Selanjutnya, ini adalah contoh studi kasus dari mesin NDFA. Diketahui tuple sebagai berikut: himpunan state Q0, Q1, Q2, Q3 dan memiliki inputan A, B, C. Kemudian inputan ini atau set ini diawali dari Q0 dan diakhiri dari Q2. Pertanyaannya, yang pertama, gambarlah mesin NDFA dan berikan contoh untayan yang terima accepted dan yang ditolak atau rejected. Langsung kita jawab saja dengan transisi Q0. Jika di input A, dia akan ke Q3. Q0 jika di input B, dia akan ke 0. Q0 jika di input C, dia akan 0. Selanjutnya, Q1. Q1 jika di input A, dia akan 0. Kemudian Q1 kalau di input B, dia akan Q1 atau kembali lagi ke Q1. Q1 kalau di input C, dia akan ke Q2. Selanjutnya, Q2 jika di input A, dia akan ke Q0. Q2 jika di input B, dia akan 0. Q2 jika di input C, dia akan 0. Selanjutnya, Q3 jika di input A, dia akan ke Q0. Q3 jika di input B, dia akan Q1. Dan Q3 jika di input C, dia akan Q2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Arif Kusnandi. Nah, di sini saya akan membuat mesin NDFA yang sudah tadi dibahas oleh teman saya. Pertama-tama, kita buka aplikasi JPlotnya terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka, eh, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik di Finite Automaton. Nah, setelah aplikasi JPlotnya terbuka, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di aplikasi JPlot ini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu file. Menu file ini kita bisa untuk membuat file baru, kemudian bisa membuka save dan save as. Kemudian di sini ada menu input, kemudian ada menu test, menu view, convert, dan menu help. Nah, di sini kemudian ada menu atribut, ini berfungsi untuk memindah-mindahkan. Kemudian di sini ada state creator, di sini ada transition creator,
Dan di sini ada delete untuk menghapus, dan di sini ada undo, dan ini ada redo. Nah, pertama-tama kita masukkan state-nya terlebih dahulu, sesuaikan dengan yang tadi sudah dibahas. Kita menggunakan 4 state. Yang pertama ada key 0, kemudian key 1, key 2, dan key 3. Nah, setelah state-nya dimasukkan, kemudian kita masukkan transisinya. Nah, tadi itu yang pertama ada key 0 di input A, maka dia akan ke key 3. A. Kemudian key 3, bila di input A maka dia akan ke key 0. Dan key 2, jika di input A dia akan ke key 0. Kemudian key 3, jika di input C maka dia akan ke key 2. Kemudian key 3 apabila di input B maka dia akan ke key 1. Dan key 1 jika di input C maka dia akan ke key 2. Dan kemudian key 1 apabila di input B maka dia akan ke key 1 kembali. Nah, kemudian state 0 ini kita jadikan sebagai start state dengan cara klik kanan, kemudian pilih inisial, dan kemudian kita ubah key 2 ini menjadi finish state dengan cara klik kanan, kemudian pilih final. Nah, mesin NDFA-nya telah selesai dibuat. Kita coba apakah mesin NDFA ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kita klik input, kemudian kita klik di multiple run. Nah, kita coba masukkan kode A, B, B, C. Kemudian kita klik run input. Dan ternyata hasilnya accepted atau diterima. Kemudian kita coba lagi. Kita masukkan inputan A, C, C, A. Kita run. Dan ternyata rejected. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.